Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini masih saya spesialkan untuk Bapak Ibu guru profesional yang ada di seluruh Indonesia yang mengikuti PPG. Saya akan membahas soal-soal uji pengetahuan, tapi untuk kali ini dari rumpun biologi profesional. Selamat mengikuti video berikut ini. Soal yang pertama, kerusakan hipofisis anterior mamalia betina dapat berakibat terganggunya fungsi yang pertama ada kelenjar tiroid, kelenjar susu, kelenjar anak ginjal, dan ovarium. Nah, dari soal ini saya menggunakan metode asosiasi untuk memudahkan di dalam menjawab soal ini. Saya gunakan kata Andre pria tinggi gonadnya sobek. Nah, di sini yang pertama adalah adre, yaitu adrenokortikotropik mempengaruhi kelenjar anak ginjal. Yang kedua, saya singkat yang pri, ya, pria ini adalah prolaktin mempengaruhi kelenjar susu. Untuk tinggi, tirotropin mempengaruhi kelenjar tiroid dan paratiroid. Gonadotropin, FSH dan LH mempengaruhi ovarium. Dan yang terakhir adalah yaitu somatotropin mempengaruhi pertumbuhan tulang. Berarti dari sini kelenjar tiroid di situ ada, yaitu lewat tirotropin, kelenjar susu prolaktin, kelenjar anak ginjal adrenokortikotropik, dan ovarium gonadotropin. Berarti dari sini benar semua. 1, 2, 3, dan 4. Berarti yang E. Untuk nomor 2, pada satu relung dijumpai dua spesies siput yang genusnya sama, bentuk mirip tetapi tidak identik. Dari kemungkinan sebab berikut ini, yang pertama spesies yang berkerabat dekat dan menggunakan sumber makanan yang sama. Yang kedua ada interaksi kompetisi di antara kedua spesies. Dan yang ketiga ada keterbatasan sumber makanan. Oke, kita bahas soal berikut ini. Keberadaan dua spesies siput pada wilayah tertentu itu menunjukkan keterbatasan sumber makanan, sehingga masing-masing spesies akan memanfaatkan sumber makanan yang berbeda. Jadi kalau ada di situ dua spesies siput pada wilayah tertentu, itu menunjukkan ada keterbatasan sumber makanan. Karena terbatas, maka masing-masing spesies akan memanfaatkan sumber makanan yang berbeda. Tetapi jika kedua spesies siput tersebut menggunakan sumber yang sama, otomatis terjadi kompetisi. Nah, terjadi kompetisi inilah yang berdampak pada punahnya salah satu spesies, sehingga hanya ada satu spesies yang lestari. Tapi yang diminta ada dua spesies siput. Berarti yang pertama spesies yang berkerabat dekat dan menggunakan sumber makan yang sama. Ini salah karena terjadi kompetisi ya, jika di situ makanannya sama. Yang kedua ada interaksi kompetisi juga. Nah, ini yang menyebabkan punah salah satu, sehingga tidak dijumpai dua spesies, hanya ada satu spesies yang ada. Juga salah. Yang ketiga keterbatasan sumber makanan ya. Jadi keterbatasan sumber makanan inilah yang menyebabkan di situ spesies akan memanfaatkan sumber makanan yang berbeda, sehingga akan tetap eksis dua spesies siput di wilayah tersebut. Maka yang benar hanya nomor 3 saja. Tabel di bawah ini merupakan persentase air yang direabsorpsi oleh sistem ekskresi pada ginjal ya. Tidak biasanya soal seperti ini ya. Biasanya hanya urutan proses di dalam sistem ekskresi. Dimulai dari filtrasi, ada reabsorpsi dan augmentasi. Tapi di sini yang diketahui malah jumlah air yang direabsorpsi ya. Ini soal action di sini ya. Berapa literkah air yang berada di saluran penampungan apabila seseorang meminum 2,5 liter air? Kita hitung satu persatu sesuai dengan prosentase air yang direabsorpsi. Yang pertama,
Di situ 80% ya dari air yang saya minum. Ya, di situ ya, yang diminum adalah 2,5 liter. Nah, berarti dari sini 80 per 100 dikali 2,5 liter. Hasilnya adalah 2 liter. Berarti dari sini air yang masuk ke lengkung Henle yang kedua kan. Nanti lengkung Henle dari tubulus contortus proximal tadi adalah ya 2,5 liter dikurangi 2 liter. Hasilnya 0,5 liter. Berarti inilah nanti yang masuk ke lengkung Henle. Di lengkung Henle yang diserap hanya 6%. Berarti saya hitung 6%, berarti 6 per 100 dikali 0,5 liter. Hasilnya 0,03 liter. Berarti air yang masuk ke berikutnya, yaitu yang masuk ke tubulus distal, adalah 0,5 liter dikurangi 0,03 liter. Hasilnya 0,47 liter. Nah, dari sini masuk ke tubulus distal diserap hanya 9%. Ya, berurutan terus ini ya. 9%, berarti 9 per 100 dikali 0,47 liter. Ya. Hasilnya adalah 0,0423 liter. Berarti dari sini air yang masuk ke saluran penampungan, ya, saluran penampungan, ya sama dengan 0,47 dikurangi dengan 0,0423. Hasilnya adalah 0,4277 liter. Nah, dari sini di saluran penampungan diserap 4%, ya, diserap 4%. Yang terakhir dari sini berarti ini diserap 4%, berarti 4 per 100 dikali 0,4277. Hasilnya adalah 0,017108 liter. Sehingga hasil akhir yang benar-benar ya masuk ke saluran penampungan adalah 0,4277 dikurangi 0,017108. Hasilnya 0,410542 atau dibulatkan 0,4 liter. Oke. Berarti dari sini terjawab. Jadi yang berada di saluran penampungan apabila seseorang meminum 2,5 liter air adalah 0,4 liter. Lanjut untuk nomor 4. Perhatikan fakta berikut. Penyemprotan terhadap tanaman anggur dapat menghasilkan buah yang lebih besar. Diberikan pada tumbuhan yang kerdil dapat menyebabkan tumbuhan normal kembali dan digunakan untuk menghambat pertumbuhan biji. Nah, dari sini hormon yang digunakan adalah, saya jelaskan satu persatu, auksin sampai gas etilen di situ. Yang pertama saya jelaskan auksin ya, hormon yang dihasilkan pada koleoptil atau titik tumbuh pucuk tumbuhan ya. Jika hormon auksin ini aktif akan memacu proses pemanjangan. Tapi apabila bagian tumbuhan yang terdapat hormon auksin ini terkena cahaya matahari, maka hormon auksin tidak aktif. Karena nanti tumbuhan akan bengkok atau belok tumbuhnya ke arah sinar matahari. Yaitu auksin. Untuk sitokinin merangsang pembelahan sel yang berfungsi mengatur pertumbuhan daun, bunga, dan buah, serta merangsang pembentukan akar dan batang. Untuk asam absisat, hormon yang bekerja berlawanan ya, atau antagonis antara auksin dan giberelin. Auksin sudah saya jelaskan, giberelin berikutnya adalah fitohormon yang dapat mempengaruhi pembentukan buah dengan ukuran besar, tanaman kerdil menjadi normal, dan menghambat pembentukan biji atau partenokarpi sesuai dengan yang ditanyakan. Berarti yang tepat adalah giberelin. Yang terakhir yang E,
Gas etilen ini digunakan pada proses pematangan buah etilena ya, C2H2 gas etilen, atau dalam bahasa kehidupan sehari-hari adalah karbit ya. Berarti yang tepat adalah giberelin. Yang kelima, suatu jenis organisme dapat dikatakan memiliki tingkat kecocokan atau fitness yang lebih besar dibandingkan jenis lainnya jika jadi tingkat kecocokan atau fitness di sini ditentukan oleh jumlah keturunan yang survive ya. Ditentukan oleh jumlah keturunan yang survive atau bertahan hidup ya di situ, atau bertahan hidup, dan nanti pada hasilnya menghasilkan keturunan yang fertil, menghasilkan keturunan yang fertil. Berarti dari sini yang tepat adalah suatu jenis organisme dapat dikatakan memiliki tingkat kecocokan atau fitness yang lebih besar dibandingkan jenis lainnya jika menghasilkan keturunan yang survive dalam jumlah banyak. Yang B. Dalam proses respirasi dihasilkan molekul H2O. Molekul H2O tersebut dihasilkan pada tahap apa? Ya. Jadi molekul H2O pada proses respirasi, ya, respirasinya di sini respirasi aerob, ya, karena H2O erat kaitannya dengan oksigen. Ini dihasilkan pada transport elektron, ya. Jadi dihasilkan pada tahap transport elektron. Nah, di dalam transport elektron ini, ya, di dalam transport elektron ini prosesnya adalah ion hidrogen akan dilepas, ya. Dari sini ion hidrogen akan dilepas, ya. Jadi akan dilepas atau diterima oleh akseptor hidrogen terakhir, ya, oleh akseptor hidrogen terakhir. Maksudnya di situ O2, ya. Nah, dari sinilah akan digunakan untuk membentuk molekul H2O. Membentuk molekul H2O. Oke, ya. Berarti dari sini dalam proses respirasi dihasilkan molekul H2O. Molekul H2O tersebut dihasilkan pada tahap transport elektron. Pernyataan yang benar tentang reproduksi lumut hati, ya. Lumut hati, ya. Lumut hati ini nama latinnya Marchantia polymorpha. Ini merupakan lumut dioecious, ya. Jadi lumut D2, ya. Jadi dioecious atau bahasa Indonesianya berumah dua. Apa maksud dari berumah dua? Yaitu dalam satu individu, ya, dalam satu individu terdapat antheridium atau archegonium saja. Jadi dalam satu individu terdapat antheridium atau archegonium saja. Nah, untuk perkembangbiakannya atau reproduksinya, ya,
untuk reproduksinya itu bisa berlangsung secara seksual dan aseksual. Nah, aseksualnya ini lewat namanya metagenesis. Nah, berarti dari sini yang tepat adalah berkembang biak secara seksual dan aseksual bersifat dioecious, berarti yang B. Reaksi siklus Krebs pada manusia terjadi pada bagian sel di daerah mana? Ya, tahap respirasi sel. Ya, tahap respirasi sel itu kan ada 4 tahap. Ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, ini umum sekali ya. Ada siklus Krebs dan yang terakhir ada transfer elektron. Nah, kita harus tahu masing-masing ini terjadinya di mana. Untuk glikolisis ya, glikolisis ini proses terjadinya ada di sitosul ya. Ini sel tadi ya, sitosul ya. Untuk dekarboksilasi oksidatif ini ada di membran luar ya, membran luar mitokondria. Untuk siklus Krebs ada di matriks mitokondria ya. Kalau transfer elektron ada di membran dalam ya. Tadi dekarboksilasi kan membran luar, yang ini membran dalam. Berarti dari sini jawaban yang paling tepat adalah pada matriks mitokondria. Untuk nomor 9 ya, terdapat ikan yang hidup di lumpur dan rawa masih dapat mempertahankan hidupnya jika lingkungannya kering. Hal tersebut dimungkinkan karena ikan yang hidup ya, jadi ikan yang hidup di lumpur ya, ikan yang hidup di lumpur dan rawa otomatis di sini selain bernafas dengan insang, maka ikan ini bernafas dengan suatu alat yang namanya pulmolis ya. Pulmolis ini berasal dari tonjolan ke arah belakang ya, tonjolan ke arah belakang dari saluran pencernaan ya, dari saluran pencernaan. Berarti dari sini yang tepat adalah terdapat kelompok ikan yang hidup di lumpur dan rawa masih dapat mempertahankan hidupnya jika lingkungannya kering. Hal tersebut dimungkinkan karena terdapat sepasang gelembung udara pulmolis atau pulmosis di situ ya, pulmosis ya, sebagai alat pernafasan aktif, berarti yang D. Organ atau jaringan yang berasal dari perkembangan lapisan embrionik mesoderm ya, hewan triploblastik ya. Apa itu triploblastik ya? Jadi triploblastik adalah hewan yang memiliki 3 lapisan germinal ya. Hewan yang memiliki 3 lapisan germinal atau kuman ya. Ada ektoderm, ada mesoderm, dan juga ada endoderm. Saya jelaskan satu persatu, dimulai dari ektoderm atau lapisan luar ya. Yang pertama ektoderm ya, atau lapisan luar. Apa saja di sini? Jaringan yang ikut adalah jaringan
epitel ya, jaringan epitel luar ya, jaringan epitel luar, dan juga ada sistem saraf pusat ya, saraf pusat ya. Saraf pusat ini meliputi ada otak ya, ada sumsum tulang belakang. Oke, berikutnya yang kedua adalah mesoderm. Ini yang ditanyakan ya. Lapisan tengah. Nah, ini ada apa saja? Di situ ada jaringan otot ya. Ada jaringan otot, ada juga jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu meliputi ada rangka ya, ada rangka dan sel darah. Yang ketiga ada endoderm atau lapisan dalam. Nah, ini meliputi apa saja? Ini meliputi saluran pernafasan, ada juga saluran pencernaan, atau ada kayak lambung ya, ada pankreas dan teman-temannya ya. Berarti dari sini yang jelas untuk mesoderm adalah jaringan otot dan jaringan ikat. Terutama di sini adalah rangka ya. Berarti sistem rangka. Berikutnya, pada suatu pulau yang berpenduduk 6.000 orang terdapat 240 orang yang bergolongan darah rhesus negatif. Berapa orang dalam pulau tersebut yang bergolongan positif bergenotip heterozigot ya. Jadi yang pertama ada genotip untuk rhesus positif ya, untuk rhesus positif ya. Saya singkat di situ R besar ya, berarti P kuadrat ya, R kali R kuadrat, atau di situ dilambangkan di dalam hukum Hardy-Weinberg itu menggunakan P kuadrat. Ini adalah yang homozigot. Dan juga yang R besar R kecil atau 2PQ. Nah, di sini heterozigot. Ada juga yang genotip rhesus negatif. Nah, ini yang diketahui di dalam soal. Saya singkat RR ya, atau di situ bisa Q kuadrat. Nah, Q kuadrat di situ sama dengan berapa? Ya, jumlah orang yang bergolongan rhesus negatif dibagi keseluruhan. Berarti Q kuadrat sama dengan 240 dibagi 6.000 dikali 100% ya. Hasilnya adalah 4% atau 0,04. Berarti kalau Q akar dari 0,04. Berarti 0,2. Q-nya sudah ketemu 0,2. Berdasarkan hukum ya, Hardy-Weinberg, maka P ditambah Q itu kan sama dengan 1. Q-nya sudah ketemu, berarti P sama dengan 1 dikurangi 0,2. Berarti P-nya 0,8. Nah, yang ditanya adalah yang genotip positif rhesus, di situ heterozigot ya, rhesus positif heterozigot. Berarti saya lambangkan tadi ini 2PQ ya. Berarti 2PQ, berarti 2 dikali P-nya adalah 0,8, Q-nya 0,2 dikalikan total ya, jumlah penduduk yang ada di situ adalah 6.000. Berarti hasilnya adalah 1.920 orang. Oke, berarti yang tepat adalah yang C. Sejumlah besar sel alga dan sejumlah kecil kultur protozoa diinokulasi bersamaan dalam suatu bejana yang diberi nutrien untuk pertumbuhan alga. Jika jumlah alga dibatasi oleh nutrien, maka fenomena yang terjadi adalah, nah, hal ini
tentu ya bisa dengan jelas langsung terjawab di situ ya. Jadi jika jumlah alga dibatasi oleh nutrien, maka fenomena yang terjadi adalah yang pertama ya. Saya gunakan warna lain saja biar enak ya. Jadi yang pertama bisa jadi di situ protozoa akan bertambah jumlahnya ya. Protozoa akan bertambah jumlahnya. Oke ya. Yang kedua adalah jika dibatasi oleh nutrien, bisa jadi protozoa akan menjadi faktor pembatas. Ya, protozoa akan menjadi batas, ya, menjadi faktor pembatas. Menjadi faktor pembatas. Menjadi faktor pembatas pertumbuhan. Ya, faktor pembatas pertumbuhan populasi alga ya, populasi alga. Sehingga dari situ protozoa akan menjadi konsumen tingkat 1 ya, konsumen tingkat 1. Oke, berarti yang tepat adalah nomor 2 dan nomor 4. Berarti yang C. Bagian lambung domba yang serupa atau sama dengan lambung manusia adalah ya. Di sini domba termasuk ruminansia ya. Jadi ruminansia itu adalah hewan memamah biak. Memamah biak. Ya, contohnya domba ini ya. Contohnya domba ini ya. Lambungnya ya, lambung dari ruminansia ini dibedakan menjadi 4 ya, ada 4 bagian ya. Saya singkat di situ rutinitas, oma, abu ya. Saya singkat di situ. Ru-nya adalah rumen ya, T-nya adalah retikulum. Saya kasih kepanjangan rutinitas. Oma adalah omasum, abu adalah abumasum. Kita kupas satu persatu ya. Yang pertama adalah rumen. Yang kedua adalah retikulum. Nah, kedua-duanya ini baik rumen maupun retikulum terjadi fermentasi ya, fermentasi dengan bantuan bakteri ya, dengan bantuan bakteri. Terus yang ketiga oma ya, berarti omasum. Omasum ini terjadi pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik. Nah, yang abumasum ini terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, inilah yang merupakan analog dari lambung manusia. Ya, analog dari lambung manusia yaitu abumasum, berarti yang A. Untuk nomor 14, bila kelenjar paratiroid tidak berfungsi, maka tubuh akan berpotensi menjadi ada batu ginjal, akromegali, obesitas, kretinisme, dan tetanus. Saya jelaskan satu persatu di sini. Untuk batu ginjal atau nefrolithiasis terjadi karena adanya pengendapan dari mineral kalsium dan fosfor dalam kandung kemih. Jadi garam kalsium yang mengendap ini bisa berupa kalsium fosfat, bisa juga kalsium oksalat. Tentunya di situ menghambat saluran yang ada di kandung kemih. Akromegali, penyakit penumbuhan tulang tubuh ke arah samping ya.
Jadi penyakit ini terjadi karena kelebihan hormon pertumbuhan. Ada juga obesitas, penyakit kegemukan atau berat badan yang tidak proporsional. Jadi kelainan ini terjadi karena timbunan lemak di dalam tubuh. Ada kretinisme, yaitu tubuh kerdil ya, karena kekurangan hormon tiroksin. Yang terakhir, tetanus ini disebabkan karena kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratormon yang berfungsi mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor. Apabila kelenjar paratiroid ini tidak berfungsi, maka kemungkinan tubuh akan mengalami kekurangan kalsium dan fosfor dengan gejala kejang otot atau tetanus. Berarti kelenjar paratiroid di sini tidak berfungsi, maka berpotensi tetanus. Peran enzim restriksi dalam rekayasa genetika tumbuhan untuk menghasilkan tanaman transgenetik tahan lama di situ adalah ada enzim endonuklease ya, endonuklease restriksi. Nah, ini dihasilkan ya dari ekstrak ya, diekstrak dari bakteri. Diekstrak dari bakteri dalam rekayasa genetika ya. Dalam rekayasa genetika. Nah, digunakan untuk menghasilkan keturunan transgenetik ya, atau transgenik. Nah, dari sini perannya apa enzim restriksi? Sebenarnya dari bahasanya saja sudah jelas ya. Restriction ya, berarti memotong ya. Nah, fungsi restriksi di sini berperan memotong plasmid. Memotong plasmid bakteri ya. Yaitu sebagai vektor gen atau sebagai vektor gen. Atau rantai DNA dalam suatu organisme. Oke. Sudah sangat jelas tentunya. Berarti dari sini yang paling tepat adalah memotong plasmid bakteri atau rantai DNA. Demikian pembahasan untuk materi biologi profesional. Apabila Bapak Ibu guru profesional yang ada di seluruh Indonesia ada pertanyaan, bisa dituliskan pada kolom komentar, atau ada sesuatu yang kurang jelas juga bisa ditulis pada kolom komentar. Pesan saya hari ini, apa yang ditulis seorang guru di papan tulis kehidupan tidak akan pernah bisa dihapus. Terus semangat belajar, semoga dilancarkan proses PPG-nya. Salam cinta belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.